kalau misalnya mau cepet kan, menurut aku lebih worth it mamaku dibelikan HP second yang memadai aja lah. Dia kan nggak banyak pergerakannya, abang aku tetap pakai HP itu. Tapi kalau abang aku mau ganti HP udah terserah dia lah. Oke, masuk bumper. Turun kelas kali kurasa dia mungkin kan rasanya. Ke Xiaomi gitu. Ke Xiaomi, padahal Xiaomi itu bagus kan. Bagus kan Kita itu HP kita tuh kan. Cuman kok kita untuk konten kurangnya di kamera doang. Tapi kamera luar juga bagus sekali loh. karena Hai Tribuners, selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Ica dan aku Joy. Selamat sore Medan. Seperti biasa, kami sore-sore ini bakalan bawain 3 berita yang paling dibaca sama Tribuners kalian. Nah, selagi kami bahas-bahas berita nih Tribuners, jangan lupa di tap-tap layar dan juga komentar ya, apa yang mau kalian tanyain. Mungkin ada yang nggak jelas atau ada berita yang kalian nggak tahu, bisa Benar ditanyain sekali. atau nanti kan kita terhubung ke reporter nih, bisa juga nanti Tribuners langsung tanya dengan cara berikan komentar. Benar sekali Arisha. Oke, udah ada 3 berita nih Joy. Benar. Apa yang pertama? Berita pertama ini mengenai kasus yang lagi hangat, yaitu tentang Wali Kota Medan Bobi Nasution yang disuruh mengembalikan KTA-nya ya? Nah, Karena dia, kenapa dia disuruh kembalikan KTA? itulah yang akan kita bahas. Kenapa ya? Usut punya usut katanya karena mendukung Prabowo Subianto dengan Gibran. Oh. Tapi kita belum tahu nih. Kita baca dulu ya beritanya ya, Tribuners. Menurut Tribuners karena apa? Ya, jadi Wali Kota Medan itu Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Menurut Bobi Nasution, pada saat menghadiri panggilan DPP PDIP, ia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, disinggung nih dirinya membahas apa pada saat dipanggil DPP PDIP, tapi Pak Bobi ini enggan lah menjelaskan secara detail. Okay. Karena katanya ini masih jam kerja, dia bilang gitu. Nah, menurut Bobi Nasution, dirinya baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. Nah, sedangkan yang di atas tadi DPP PDIP Seminggu. 1 minggu, sedangkan yang Medan 3 hari aja. Kendati demikian, Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nah, disinggung apakah akan tetap menyerahkan KTA tersebut? Ya, Pak Bobi tidak menjawab dengan tegas. Ya, karena dia juga nggak tahu ya kan. Nah, namun Bobi tidak memberikan jawaban pasti kapan dirinya mengembalikan KTA. Bobi juga mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Nah, Bobi juga mengatakan pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran. Nah, benar ternyata dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Jadi Risha, dia ini waktu mengusung Prabowo Gibran ini dia udah minta izinnya sama DPP PDIP ya. Itu kemarin ada kegiatan di hari Rabu juga udah minta izin kok katanya, yang ada kegiatan deklarasi. Jadi itu pengusaha pejuang dukung Prabowo Gibran namanya. Berkali-kali ditanya sama awak media, apakah Bobi akan mengembalikan KTA, tapi dia tetap memberikan jawaban yang tidak pasti. Berarti ini udah konkret. Ya nggak tahu aku, belum pasti. Ada bilang 3 hari, ada seminggu, mungkin kayak gitu kali ya yang dipikirkan Pak Bobi. Di akhir video juga, di akhir kata Bobi juga mengatakan terkait Pilpres ini dirinya tidak memiliki ranah yang cukup kuat untuk ditanya. Seperti itu Tribuners. Oke, sebelum kita terhubung dengan reporter kita ada videonya Tribuners mengenai penjelasan atau klarifikasi dari Pak Bobi Nasution. Kita saksikan dulu video berikut ini. Sejauh ini saya masih kader PDI Perjuangan. Pak, tapi kan 2 kaki artinya Pak. Apanya? Kembaliin nggak Pak? Iya, lihat nanti. Awas jatuh. PDIP kan merasa kecewa karena mengantarkan Bapak ke menduduki kursi wali kota ini, seperti apa tanggapannya Pak? Ya, pokoknya semuanya
demi kepentingan bangsa dan negara. Pak Wali dengan Pak Wali. Pak Wali masih mau jawab. Sangat simpel, demi kepentingan bangsa dan negara. Memang sesingkat itu ya, karena beliau juga memang tidak mengetahui mungkin ini ada perbedaan. Jawaban ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu. Oke, untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di isi kepala Risha, Kepalaku tidak memikirkan apa-apa dari tadi. kita sudah terhubung dengan reporter kita, Ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa, selamat sore. Selamat sore Kak Anissa. Halo Joy dan juga Ica, selamat sore. Sehat Kak? Di bambu-bambu ya. Iya. Hati-hati ada kunti. Iya. Oke Kak Anissa, nah boleh dijelasin dulu nih terkait dipanggilnya Bobi Nasution itu karena apa? Kenapa kok bisa dia sampai dipanggil gitu ya kan Kak? Boleh jelaskan? Baik, memang beberapa belakangan ini Pak Wali Kota Medan itu beberapa waktu lalu belum tegas akan mendukung Gibran atau Prabowo di dalam Pilpres mendatang. Namun akhir-akhir ini sejak 3 minggu lalu, apalagi sejak peresmian patung Jokowi, pembangunan patung Jokowi, dia dengan tegas mengatakan akan mendukung Prabowo Gibran, di mana itu menyalangi aturan dari partai yang dipegangnya saat ini, Partai PDIP Perjuangan yang mendukung Ganjar dan Mahfud. Nah, sampai akhirnya karena pernyataan tersebut Pak Wali Kota Medan dipanggil oleh DPP PDIP Pusat. Kalau dari beberapa media Tribun News yang di Jakarta itu mengatakan bahwa beliau ini dipanggil selama 1 jam, tapi memang Bobi sendiri mengaku tidak menjelaskan secara pasti apa isi dari pertemuan tersebut. Namun kalau dari DPP PDIP mengatakan Pak Wali ini masih dalam kondisi yang galau, apakah dia akan memilih Ganjar ataupun Pak Prabowo ini. Nah, tapi diakuinya dalam pertemuan tersebut, menurut DPP PDIP ini Pak Wali Kota sudah mengakui dan mengatakan bahwa ia mendukung Pak Prabowo ini. Namun dia meminta izin nih kepada DPP kalau dia akan mendukung Prabowo. Tapi memang sejauh ini kalau DPP mengatakan bahwa kalau memang Pak Wali mau mendukung Prabowo, sah-sahkan saja, tapi kembalikan KTA. Nah, dari pertemuan tersebut dikatakan DPP bahwa KTA tersebut harus dikembalikan dalam waktu 1 minggu. Sementara pas di DPC PDIP Medan, karena Pak Wali ini beranggotakan KTA di DPC PDIP Medan, menurut DPC PDIP Medan ini Pak Wali harus mengembalikan dalam waktu 3 hari. Nah, tadi sempat kita konfirmasi kapan dia membalikan KTA tersebut. Namun Bobi Nasution mengaku masih malah kaget mendengar dirinya diberi waktu 3 hari untuk mengembalikan KTA di DPC Medan. Tapi dikatakan Bobi juga tadi sempat mengatakan insya Allah akan secepatnya untuk mengembalikan KTA tersebut. Cuman untuk pastinya kapan beliau tidak menjelaskan secara gamblang. Nah, kemarin juga sempat viral terjadinya Pak Wali Kota sebagai ketua pengusaha pembangun yang pendukung Gibran Prabowo. Nah, itu sempat viral karena setelah pulang dari situ di hari Rabu, setelah pulang dari DPP di hari Rabunya itu Pak Wali menghadiri kegiatan tersebut, di mana di situ dia juga sebagai ketua pengusaha pejuang Prabowo Gibran tersebut. Nah, dari situ menurut pengakuan Pak Wali Kota, dia sudah meminta izin dengan pihak DPP PDIP Pusat, seperti itu, Cak. Baik Kak Anissa, mengapa ya ada perbedaan waktu yang diberikan dari pihak DPP PDIP dengan DPC? Sebenarnya kalau untuk DPC PDIP Medan kita belum sempat konfirmasi, tapi kalau pengakuan dari Pak Bobi dan beberapa media dari nasional di Jakarta mengatakan kebanyakan 3 hari, tapi baru pertama kali juga Pak Wali mengatakan ini seminggu, seperti itu. Oke Kak, pas dipanggil sama DPP PDIP nih, Pak Bobi itu bertemu dengan siapa aja di sana? Kalau dari pantauan itu ada Pak Hasto, Ibu Puan, dan saya kurang tahu pastinya siapa-siapa aja, tapi yang menyampaikan hasil pertemuan kemarin itu Pak Hasto. Pak Hasto. Nah, tapi sampai saat ini Pak Bobi sendiri belum tahu ya kapan nih mau mengembalikan KTA-nya?
Sebenarnya bukan tidak mengetahui, tapi dia belum memberitahu kepada awak media kapan dia akan mengembalikan KTA itu. Tapi udah ada kata insya Allah akan mengembalikannya. Berarti sudah pasti dia akan mengembalikan KTA PDIP. Tadi juga sempat kita tanyakan berulang kali, udah pasti belum Mbak ini, cuman beliau tidak menjawab dan menjawabnya selalu insya Allah, insya Allah. Udah ada kabar belum Kak setelah mengembalikan KTA nih, Pak Bobi mau masuk ke partai mana gitu? Sejauh ini kalau dari kabar-kabar yang kita dengar di lapangan itu beliau akan masuk ke Gerindra. Cuman memang dari pihak Gerindra juga sudah membuka lebar apabila Pak Wali Kota itu mau masuk ke Gerindra. Begitupun dari PSI juga, PSI Medan juga, PSI Sumut juga sudah membuka lebar nih, apakah Pak Wali mau masuk ke sana. Akan tetapi untuk pastinya beliau mau kemana itu belum ada jawaban langsung dari Pak Wali Kota. Bagaimana Kak Anissa dengan karir politik dari Pak Bobi Nasution apabila sewaktu-waktu dia keluar dari PDIP? Kalau sejauh ini pastinya kalau seperti yang terjadi dengan kakak sepupunya itu Pak Gibran, di mana pastinya sudah otomatis keluar dari sanksi yang diterima, akan keluar dari PDIP tersebut. Baik ya, sanksi yang diterima bakal keluar dari PDIP. Mbak Irisya, ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Terima kasih banyak Kak Anissa. Terima kasih Kak Anissa, kami menantikan informasi ya. Kapan nih kira-kira update mengenai pengembalian KTA-nya. Terima kasih banyak Kak Anissa atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Sore. Ya, kemarin Gibran ya. Nih Pak Bobi sehat kan ya pulang dari sana? Iya, Alhamdulillah sehat. Saya membangun bangsa kata dia. Demi kebaikan bangsa dan Gibran negara. disuruh juga ngembaliin KTA, Pak Bobi ngembaliin KTA, ya mau ngembaliin KTA. Ya, tapi cukup berani sih Pak Bobi nih. Kenapa Joy bilang cukup berani? Karena dia sebagai ketuanya langsung kan. Pengusaha pejuang dukung Prabowo Gibran. Wow. Langkah yang cukup apa ya? Tajam sih yang dia ambil, seberani itu. Oke, kita langsung ke berita kedua ya. Ini inget nggak sih Samsul Tarigan? Aduh, Kita ini pernah bawain. yang judi ya? Ya. Nah, jadi polisi itu mendatangi kediaman DPO. Kemarin kan dia masih DPO kan, Iya. Samsul Tarigan yang terletak di Jalan Gunung Jaya Wijaya, Kecamatan Binjai Selatan. Nah, amatan Tribun Medan nih Tribuners. Petugas kepolisian dari unit Satreskrim Unit Sabara Polrestabes Medan dan Brimob Polda Sumut tiba di depan rumah Samsul Tarigan. Rumah besar dan mewah milik Samsul Tarigan ini terletak di paling sudut jalan berwarna abu-abu coklat. Tidak ada tampak nih aktivitas apapun di rumah besar tersebut dan terlihat sepi. Pihak kepolisian belum mencoba untuk masuk ke dalam karena masih menunggu kepala lingkungan setempat untuk mendampingi. Sebelumnya petugas gabungan dari polisi dan TNI memburu DPO Samsul Tarigan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teku Fatir Mustafa, ada beberapa titik lokasi yang akan dilakukan penggeledahan. Lokasi-lokasi tersebut diduga menjadi tempat persembunyian si Samsul ini. Nah, amatan Tribun Medan nih, sebelum melakukan penyisiran, ratusan personel gabungan dari Polrestabes Medan, Brimob Polda Sumut, dan TNI Rider 100 menggelar apel di depan tempat hiburan malam Key Garden. Petugas gabungan ini juga dilengkapi dengan senjata laras panjang. Setelah apel pasukan, mereka pun bergerak ke beberapa titik lokasi yang menjadi target operasi. Oke, untuk informasi selanjutnya kita ada video. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Ya, selamat siang Tribuners, kembali bersama saya Alpian, Polda Tribun Medan. Ya Tribuners, saat ini saya sedang berada di depan rumah dari tersangka kasus penyerangan terhadap pihak polisian yang terjadi beberapa bulan yang lalu itu di rumah Samsul Tarigan. Ya, ini suasana di depan rumah Samsul Tarigan. Ini tampak sejumlah personil dari anggota Brimob dan juga Sabara itu turut serta melakukan pengamanan di lokasi. Petugas
belum bisa masuk karena masih memanggil Babinsa dan juga Kepling untuk menyaksikan penggeledahan rumah dari Samsul Tarigan ini. Jadi istana tuh ya, Tonda. Istana Merdeka. Ya, personil BRIMOB pun sudah dilengkapi dengan senjata laras panjang. Ya, rumahnya tuh cukup besar ya Tribuners. Kita belum bisa akses ke dalam. Ya, untuk suasana tuh masih tampak sepi dan tidak ada aktivitas apapun di rumah dari Samsul Tarigan ini. Ya, ini ada 2 truk mobil pasukan. Namun belum bisa masuk, masih menunggu Kepling setempat. Oke, itu dia ya, cukup besar rumahnya. Cantik kali rumahnya. Mewah sini, tergolong Rumah mewah. MBQ. Nah, ini ada yang nanya nih, Kak Ainul Ningkang. Nggak paham sampean, kasus apa ya? Kasus apa ya? Ini tuh kasus judi, Kak. Nah, tapi untuk lebih jelasnya lagi, kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan nih untuk menjawab pertanyaan Kak Ainul ya. Udah ada Bang Freddy, halo. Bang Bang Alfiansyah. Alfiansyah. Halo, selamat sore Bang Alfiansyah. Oke, ini Ya, halo, Bang selamat Alfiansyah. sore, Ca, dan sore. Oke, Bang, boleh dijawab dulu Bang pertanyaan Kak Ainul nih. Sampai nge-spam dia ada 10 kayaknya nih spamnya. Kasus apa ya katanya? Boleh kita flashback sedikit Bang tentang si Samsul Tarigan ini. Kenapa dia sampai jadi DPO Bang? Boleh dijelaskan? Ya, untuk status DPO dari Samsul Tarigan ini bermula dari sekitar bulan 4 yang lalu itu personel Polrestabes Medan melakukan penggerebekan di kawasan Tanjung Pamah, Kecamatan Kutali Baru, di mana saat itu personil dari Polrestabes Medan ini melakukan pengerusakan di sejumlah barak-barak narkoba dan juga judi di kawasan tersebut. Oke. Lalu ketika saat itu ternyata para personil dari Polres ini mendapatkan perlawanan dari yang kita duga itu sebagai pengelola dan pemilik dari Sky Garden ini. Nah, setelah itu ternyata setelah diselidiki ternyata dari sekian orang itu Samsul Tarigan ini terlibat dalam aksi penyerangan personil kepolisian, sehingga polisi pun menetapkan tersangka terhadap si Samsul ini dan ditetapkan statusnya itu sebagai DPO yang sampai hari ini itu belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, beberapa hari yang lalu juga dari Polda itu juga sempat melakukan penggerebekan ya juga di lokasi Tanjung Pamah ini dan belum menemukan Samsul Tarigan sendiri. Nah, tadi pagi personel gabungan dari Polrestabes Medan, BRIMOB dan juga TNI itu kembali menggelar apel dan sampai saat ini melakukan pencarian begitu terhadap DPO ini. Tadi polisi sudah mendatangi sejumlah tempat, itu ada sekitar 5 atau 4 titik itu yang didatangi oleh. Nah, salah satunya itu rumah dari Samsul Tarigan. Nah, pantauan kita tadi dari lokasi sendiri di rumah Samsul Tarigan ini tidak tampak sepi ya, tidak ada aktivitas apapun. Setelah tadi polisi mencoba untuk masuk, hingga akhirnya itu dibuka pintunya oleh security, dan tadi juga sempat dihadang ya, ada seorang pria yang sepertinya keberatan begitu untuk polisi ini masuk ke dalam. Nah, setelah ditunjukkan surat penggeledahan, akhirnya polisi bisa masuk ke
rumah dari si Samsul ini. Namun di lokasi juga tidak ditemukan begitu yang bersangkutan. Nah, saat ini polisi masih berkeliaran di seputaran Tanjung Pama ini untuk mencari DPO Samsul Tarigan ini. Oke, Begitu, Bang Ica dan Alfiansyah, Joy. sejak kasus ini mencuat dan Samsul Tarigan juga tidak ditemukan keberadaannya. Sudah berapa lama Bang kira-kira ini si Samsul Tarigan dan menjadi DPO, dan apa yang membuat kepolisian itu sulit menemukan Samsul Tarigan ini? Ya, Samsul Tarigan itu ditetapkan sebagai DPO itu dari bulan April kemarin ya, hingga saat ini. Memang berbagai informasi sudah dikumpulkan oleh pihak polisian, namun sampai saat ini belum berhasil diamankan karena Samsul ini berpindah-pindah tempat begitu. Ketika polisi mendapatkan informasi, ketika polisi datang itu si Samsul ini sudah pergi begitu. Nah, kendalanya mungkin sampai saat ini lokasi dia ini selalu berpindah-pindah begitu, dan Joy. Baik, berarti cukup lihai ya dia gesit dalam berpindah-pindah. Nah, tadi apakah polisi dan pihak yang menggelar apel itulah bisa berhasil masuk Bang jadinya ke dalam rumahnya? Ya, tadi pihak kepolisian didampingi dengan kepala lingkungan dan Babinsa berhasil masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan begitu. Namun tidak ditemukan barang bukti apapun ya dari rumah si Siapa Samsul saja ini. yang ada di rumah itu Bang? Dan ya tadi yang pantauan kita itu ada security dan ada seorang pria yang disebut-sebut merupakan pengacara dari Samsul Tarigan, dan juga tadi ada ART-nya juga di sana begitu. Mereka juga tidak mengetahui ya Bang di mana nih keberadaan si Samsul ini? Nah, yang lucunya memang polisi juga sempat menanyakan terkait rumah besar itu, rumah mewah itu pemiliknya itu siapa dengan para warga di sana. Nah, lucunya itu para warga mengaku tidak mengetahui rumah itu milik siapa begitu. Kalau Kita Kepling duga Bang, keterangan warga dari di Kepling bagaimana? Ya, keterangan dari Kepling tadi ketika Kepling datang itu sempat ngaku tidak kenal juga dengan pemilik rumah, namun karena dia itu aparatur desa, sehingga polisi meminta untuk Kepling ini mendampingi polisi untuk melakukan penggeledahan di lokasi. Baik Bang, kalau ditanya ini mengenai warga, apakah para warga ini pernah tidak melihat ada aktivitas entah mobil keluar masuk di rumah tersebut, atau memang sama sekali goib? Sama sekali memang nggak pernah nih bahkan melihat aktivitas seperti itu? Ya, untuk aktivitas menurut pengakuan dari warga itu kalau dari pagi ke sore hari itu memang selalu tampak sepi rumah itu. Namun ketika sudah tengah malam itu baru banyak begitu mobil hilir mudik ke rumah tersebut. Nah, hal tersebutlah yang membuat warga tidak mengetahui apa saja aktivitas di sana dan siapa saja yang datang ke rumah itu. Baik Bang, kan ini ditanya Kepling tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut, ditanya warga juga tidak tahu. Lantas apa yang membuat polisi yakin kalau rumah tersebut adalah milik dari Samsul Tarigan? Ya, keyakinan polisi itu melihat dari KTP dari si DPO ini ya, yang beralamatkan memang di lokasi itu. Berdasarkan bagaimana bisa nih seorang Iya, Kepling nggak begitu. tahu warganya itu rumah siapa? Itu kan lingkungan dia Bang, nggak boleh kayak gitu. Kepling baru. Nggak tahu juga, nggak bisa kita paksakan juga Keplingnya untuk harus mengetahui. Nah, pengakuannya memang tidak mengetahui begitu itu rumah siapa. Namun tadi yang membenarkan itu pengacara dari si Samsul ini kan kebetulan itu ada di rumah dan sempat menghalang-halangi petugas untuk masuk. Namun pengacaranya ini mengakui bahwasanya itu memang benar rumah Samsul Tarigan. Oke. Pengacaranya memberikan keterangan ini si Samsul di mana Bang?
katanya tidak ada di rumah, sedang keluar gitu. Namun dia tidak menjelaskan keluarnya itu kemana. Baik, ya Baik. ditutupi ya. Ini Bang Fian kayaknya lagi mau bertugas juga ini ya kan. Oke lah Bang, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. beraktivitas. Kok Ya, dada? selamat sore Ica dan Kepengen nih, bisa pula di dada. Sangat introvert. Oke. agak lain ya, tapi ya seperti itulah. Salvo kali sama rumahnya. Cantik kali kan? Gemes. Wajar sih rumah sebesar itu ya jarang kelihatan. Tapi kayak nggak sampai Kepling tuh nggak tahu juga sih Joy. Karena kan kayak itu tanggung jawab dia kan, terjadi apa-apa kan tanggung jawab Kepling ya. Kepling rumahku aja ada anak kos gitu ya kan di lingkunganku aja dia harus tahu. Karena memang itu kalau ada terjadi apa-apa pasti kan Kepling yang ditanyain, sama kayak gini kan. Tapi to be honest, aku selama berapa tahun hidup nggak tahu aku Keplingku siapa. Iya, lebih parah lagi ya. Iya, ini kalau yang itu Kepling nggak tahu warga, ini warga nggak tahu Kepling. Iya, Baik. nggak tahu. Oke ya, ini kita langsung berita ketiga. Takut ini makin meluber mulut ngomong ke sana ke sini. Jadi puluhan warga desa Bakal Gajah Kecamatan Selima Pungga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Dairi pada Kamis 9 November 2023. Kenapa? Jadi aksinya ini digelar karena diduga adanya kecurangan dalam perhitungan surat suara saat pemilihan kepala desa Bakal Gajah yang digelar secara serentak di 25 Oktober lalu. Nah, menurut koordinator aksi ini ada Charles Napitupulu yang mengungkapkan beberapa hal yang menjadi kecurangan oleh pihak-pihak panitia pemilihan kepala desa P2KD. Salah satunya tidak diikutsertakan saksi dalam proses perhitungan suara. Bagaimana mungkin saksi nggak diikutsertakan? Ini lawak sih. Nah, kata Pak Charles ini gini, saksi dilarang untuk masuk ke dalam TPS. How come bisa ya saksi tidak boleh masuk? Jadi selain itu kecurangan lainnya yakni tidak diketahui jumlah kertas surat suara cadangan yang disediakan oleh pihak panitia sehingga bercampur dengan surat suara yang sah. Nah, untuk itu dirinya meminta kepada Bupati Dairi untuk membongkar kembali kotak suara dan melakukan perhitungan kembali. Atas permintaan itu, Asisten 1 Joni Hutasoid yang menerima audiensi masa aksi akan menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Dairi. Nah, masa aksi pun kemudian melampirkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan mereka dan menyerahkan ke Joni Hutasoid. Baiklah Tribuners, ini agak cukup janggal ya, bagaimana bisa saksi nggak bisa masuk ke TPS dan ini udah terjadi tanggal 25 Oktober 2023. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tonton dulu video berikut ini. Yang kami coblos itu Pak benar-benar batal sesuai dengan aturan-peraturan yang berlaku Pak. Meragukan nanti di masa-masa pilcaleg ataupun pilkada jika surat suara seperti itu dibatalkan, saya mungkin sangat yakin kebanyakan nanti pemilih di daerah ini akan dinyatakan batal Pak. Begini Pak. Kami cuma memohon perhitungan ulang Pak. Buka dan dihitung ulang. Itu aja permintaan kami. Itu yang kami pergunakan mencoblos. Jika Pak kapan itu dibuka? Itu aja Pak, terima kasih. Dua kali dilarangnya memandang yang orang tua. Yang kedua, saksi tidak dimasukkan di saat dari pertama di saat perhitungan aja dimasukkan saksi. Saat berbulan tidak, baru kotak suara tidak dibuka dulu semua, tidak dihitung dulu semua dari total DPD. Jadi kita tidak tahu kertas cadangan di mana, tidak tahu bahkan dua kali tidak tahu kertas cadangan. Jadi permintaan kita sama Pak Bupati apa nih? Bongkar hitung ulang karena kotak suara sampai di sini tidak disegel tanpa berita cara terlambat. Saya telah katakan Ya, itu dia. Baiklah, kita langsung aja terhubung dengan reporter kita, ada Bang Alvi. Halo Bang Alvi, selamat sore. Selamat sore Bang Alvi. Halo, selamat sore Kak Ica, selamat sore Kak Joy. Halo Oke. Bang Alvi, ini kali pertama ya kita ya? Enggak sih. Atau udah pernah? Dua atau dua kan?
Iya kan? Pernah. Oke, berarti Jo ini agak lupa ingat apa karena Bang Alfi baru cukur rambut ya. Oke, Bang Alfi, ini boleh diceritakan ke Tribuners bagaimana mungkin saksi tidak diizinkan masuk ke dalam waktu pemungutan suara, Bang? Penghitungan suara, boleh diceritakan kepada Tribuners? Ya, itu menjadi salah satu permasalahan ya, di mana warga dari Bakal Gajah menuntut keadilan Bupati Dairi dalam pemilihan kepala desa yang digelar secara serentak pada tanggal 25 Oktober kemarin. Nah, menurut Charles Napitupulu yang juga merupakan salah satu kandidat dari kepala desa yang ikut berpartisipasi ya, ikut bertarung di pilkada Desa Bakal Jilu, itu Bakal Gajah maksud saya, itu dia merasa bahwasanya pada saat proses penghitungan suara itu kan dimulai dari dusun 4 desa Bakal Gajah, namun saksi dari pihaknya itu tidak diperbolehkan masuk oleh tim P2KD. Nah, itu menurut dari keterangan itu, sehingga pada saat proses penghitungan suara dirinya merasa dicurangi atas dalam proses penghitungan suara di kota Dusun 4 gitu. Baik, Bang. Terus tujuan digelarnya aksi ini apa, Bang? Apakah hanya sekedar protes atau minta pemungutan suara lagi atau gimana? Ya, tadi dari pendapat Charles nanti 10 bahwasanya dia meminta agar kotak suara itu untuk dilakukan penghitungan ulang kembali gitu, karena sebenarnya ini selisih suara antara pasangan nomor 1 dan nomor 2 itu hanya berbeda 12 suara. 12 sangat tipis ya. Ya, sementara surat suara yang batal itu sebanyak 26 surat suara. Nah, untuk itu makanya tadi dia juga mempertanyakan terkait cadangan surat suara yang juga tidak ditampilkan gitu, yang juga diserahkan oleh pihak tim panitia pemilihan kepala desa atau P2KD. Nah, untuk itu dia merasa ada yang janggal terkait perhitungan itu, dan juga tadi Charles juga menuturkan bahwasannya kotak suara itu yang dibawa dari desa Bakal Gajah ke Pemkab Dairi itu tidak bisa jual. Nah, seharusnya kan itu kan gembok itu kan seharusnya bisa jual. Nah, namun pada saat dibawa kotak suara itu tidak bisa jual. Makanya dia merasa adanya kecurangan, apalagi kan ada surat suara itu kan. Nah, dia merasa ada kecurangan, surat suara itu digunakan untuk mengisi dari pasangan nomor 1 gitu saja. Baik, Bang, apakah warga yang menggelar aksi ini merupakan pendukung dari Charles Napitupulu? Ya, untuk warga yang datang ini yang terdiri dari para lansia gitu kayak pantauan tadi di lapangan, itu merupakan pasangan dari nomor 2 gitu. Dan juga tentunya warga tadi juga sempat mengatakan bahwasanya apabila pasangan nomor 1 itu tetap dilantik menjadi kepala desa, maka mereka tidak akan menganggap bahwasanya itu adalah kepala desa mereka gitu Pak. Baik. Oke, Bang, pada saat aksi ini dilakukan di depan kantor bupati, apakah bupatinya itu menghadiri secara langsung? Ya, tadi Bupati Dairi beserta wakil dari Sekda itu sedang tidak berada di Kabupaten Dairi ya, karena semalam ketika acara pembukaan acara samping juga Bupati hanya menghadiri sebentar acara samping tersebut dan langsung terbang ke Jakarta untuk rapat tentang event Aquabike yang akan diselenggarakan di Kabupaten Dairi. Oke. Ada nggak tanggapan dari pihak kantor bupatinya nih, Bang, mengenai aksi ini? Diberikan jawaban tidak? Tadi masa aksi ini disambut oleh asisten 1 di satu Pemkab Dairi, Pak Joni Sohid. Beliau mengatakan bahwa hasil orasi yang disampaikan oleh masyarakat ini akan diserahkan ke Bupati Dairi, dan juga tadi masyarakat juga menyerahkan beberapa bukti, salah satunya isi percakapan chat maupun pada saat proses penghitungan suara, dan juga ada satu flash disk yang sampai saat ini belum diketahui apa isi dari flash disk tersebut. Mungkin nanti kita tunggu apa isi dari itu.
Oke, baik Bang, mengenai pemilihan kepala desa yang baru ini Bang, kan sudah terpilih. Kapan akan dilantik Bang? Ya, menurut Kadis Pendes Pemerintah Desa Kabupaten Dairi, Pak Simonto Melaul itu menyatakan bahwasanya kepala desa yang baru nanti ini akan dilantik pada bulan Desember di 2023 nanti. Bulan Desember 2023. Nah, dan apabila terbukti terjadi kecurangan, bagaimana Bang dengan panitia pemilihan kepala desa yang terlibat lah dalam pemilihan suara ini? Apabila memang tadi Pak Joni Pesut masih menyatakan masih akan melakukan perbincangan dulu dengan Bupati dan melakukan rapat dengan Pak Bupati, dan apabila hasil dari pemilihan suara di desa Bakal Gajah itu mengalami kecurangan, maka masih menunggulah apa sanksi yang akan diberikan kepada para panitia. Baik, terima kasih Bang Alfi atas laporannya. Kami sangat menunggu update terbaru mengenai ini ya, karena jangan sampai ada kasus-kasus seperti ini dimulai dari yang kecil, memang kepala desa. Baru nanti ke lurah, ke camat dan lain-lain. Terima kasih Bang Alfi. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Sore Kak Jo, sore Kak Isa. Oke, ya itu dia. Itu dia ya, Tribuners ya, 3 berita tadi ya. Nggak usah pun Kades. Kadang Kepling pun. Kepling di daerah aku juga pernah bermasalah. Bermasalah seperti itu. Diduga ada kecurangan juga. Kayaknya pernah kita bawa sih? Iya kan pernah kita bawakan. Ya, Oke. Ya, itu dia ya Tribuners ya, 3 berita kita pada hari ini. Buat kalian yang mau cari berita terupdate lainnya bisa langsung aja ke portal kita di www.medan.tribunnews.com atau bisa di media sosial kita di sini. Ada di bawah ini. Atau bisa langsung aja download aplikasi Tribun X sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Tinggal cari aja Tribun X. Ada dari Bang Gunadi nih sore katanya. Selamat sore Bang Gunadi. Ya udah selesai dari penghujung acara kita nih ya Bang ya. Tapi jangan risau, jangan khawatir, karena Selamat Sore Medan ada setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 5 sore. Oke Tribuners, terima kasih ya yang udah nonton. Nih kita udah di ujung acara. Aku Ica dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Selamat sore Medan.